Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustika Sri Rahayu dari kelas B1 Prodi Akuntansi dengan nomor NPM 10221199. Di sini saya membuat video yaitu untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Tata Kelola Perusahaan, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Meilani Purwanti, SEMSI. Pertama, saya akan memaparkan tentang penerapan GCG pada PT Timah Persero Tbk. PT Timah Persero Tbk telah memiliki pedoman tata kelola perusahaan yang baik, yang harus diacu oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh insan perusahaan termasuk perusahaan anak. Dalam penyusunannya, pedoman ini dilakukan oleh tim counterpart GCG PT Timah Persero Tbk dengan fasilitator tim Satgas GCG perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Pada tanggal 10 November 2008 bertempat di gedung PT Timah Persero Tbk perwakilan Jakarta telah dilaksanakan penandatanganan pedoman tata kelola perusahaan yang baik oleh Komisaris Utama Insmerda Lebang dan Direktur Utama yaitu Wahid Usman. Sebagai perusahaan publik dan sebagai pelopor GCG di Indonesia dalam penerapan GCG, PT Timah Persero Tbk terus berupaya meningkatkan kompetensi dalam praktek bisnis yang sehat dan beretika berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Selanjutnya, komitmen ini juga sesungguhnya mengandung makna bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG tidak timbul dari desakan formalitas atau kewenangan belaka. Namun lebih jauh dari itu, yaitu timbul dari kesadaran yang mendalam bahwa implementasi GCG sangat penting untuk kelangsungan usaha perusahaan yang akan meningkatkan reputasi PT Timah Persero Tbk sebagai perusahaan yang terpercaya di pasar modal dan dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk meningkatkan kinerja. PT Timah Persero Tbk dan perusahaan anak juga sekarang telah memiliki pedoman tata kelola perusahaan yang baik yang harus diacu oleh seluruh insan perusahaan dalam pelaksanaan operasionalnya. Dalam perjalanannya, penyusunan pedoman ini juga melalui beberapa proses kegiatan, yaitu dengan cara pertama sosialisasi pemahaman GCG, yang kedua asesmen penerapan GCG yang mencangkup pengukuran dan pengujian terhadap aspek-aspek pengujian penerapan GCG untuk tahun 2005 dan 2006. Yang ketiga penyusunan pedoman, dan yang terakhir yaitu sebagai langkah awal tahap implementasi akan dilakukan internalisasi penerapan GCG. Pedoman tata kelola PT Timah Persero Tbk ini juga merupakan bentuk nyata komitmen pemegang saham selaku pemilik perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh insan PT Timah Persero Tbk termasuk perusahaan anak untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG serta berkesinambungan. Dari Timah Persero Tbk telah menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG tidak hanya sebagai sistem yang memuat peraturan-peraturan sebagai pedoman untuk menjalankan usaha. GCG lebih dipandang sebagai proses terstruktur untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai resiko. Pentingnya peran GCG dalam proses bisnis juga terus mendorong PT Timah Persero Tbk untuk mengembangkan berbagai cara demi meningkatkan penerapan dan internalisasi prinsip-prinsip GCG secara efektif oleh seluruh anggota perusahaan agar dapat menjalankan bisnisnya secara etika, efektif, efisien, dan profesional. Perusahaan yakin bahwa penerapan GCG secara efektif dan konsisten akan membawa PT Timah Persero Tbk menjadi perusahaan yang memiliki daya saing
dan keunggulan kompetitif di dunia usaha secara global. Dalam rangka mencapai visi dan misinya, PT Timah Persero Tbk semakin sadar dan yakin bahwa penerapan GCG memegang peranan yang sangat menentukan. Menurut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, Akarim, fasilitasi yang dilakukan tim Satgas GCG perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan merupakan wujud nyata penghargaan dan kepercayaan yang diberikan kepada BPKP untuk menjadi mitra dalam upaya penegakan tata kelola perusahaan yang baik. Pedoman tata kelola ini diharapkan dapat menjadi acuan dan benar-benar dapat diimplementasikan oleh seluruh jajaran PT Timah Persero Tbk, termasuk perusahaan anak. Pada tahap ini, salah satu kunci keberhasilan penerapan pedoman dimaksud adalah berlandaskan suara hati nurani. Dalam rangka merealisasikan suara hati tersebut, perlu adanya internalisasi dan transformasi perubahan-perubahan yang mendasar, bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG tanpa internalisasi yang efektif tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Penerapan dan internalisasi GCG merupakan proses dinamis yang harus dilakukan secara konsisten. Berkesinambungan adanya komitmen dan akseptabilitas dari seluruh komponen perusahaan, serta dalam implementasinya perlu tindakan nyata, dimulai dari sekarang dan selamanya berdasarkan budaya dan nilai-nilai yang dianut perusahaan. Adanya keselarasan tujuan, adanya penerapan sistem reward dan punishment yang jelas, serta perlu juga diperbaiki faktor sumber daya manusianya, baik dari segi kualitas, integritas, maupun keserasiannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.